Halo semuanya, saya Dr. Sam. Sudah cukup lama juga saya nggak membuat video di YouTube. Mungkin kurang lebih sekitar hampir 2 bulan ya. Saya agak lupa kapan terakhir tuh membuat video di channel saya. Mungkin Januari kali ya, sekitar bulan Januari. Nah, memang belakangan ini cukup banyak kegiatan, banyak kesibukan di rumah sakit, sehingga agak kurang sempat membuat konten. Dan di Instagram saya juga sudah mulai tidak tiap hari membuat kontennya karena ya tidak sempat. Nah, jadi hari ini saya akan sempatkan membuat satu video yang mana video ini menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan. Saya seringkali di DM oleh teman-teman tentang berapa lama sebenarnya masa isolasi kalau sudah terkonfirmasi COVID dan sebagainya. Jadi ingin menjawab pertanyaan teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat mengenai berapa lama, kemudian mulai kapan, lalu sampai kapan, apakah perlu dicek swab PCR lagi setelah selesai isolasi. Nah, itu akan kita bahas hari ini. Nah, jadi berbicara soal masa isolasi, maka yang paling penting soal masa, maka mulai kapan dan juga sampai kapan. Mulai kapan mulai isolasinya, kemudian sampai kapan, lalu durasi ya, durasi. Nah, nanti kita akan bahas. Kalau dulu sebenarnya 14 hari karena alasannya masa inkubasi masa inkubasi virus penyebab COVID-19 ini sampai 14 hari. Jadi kalau misalkan hari ini kita terpapar atau kontak dengan pasien COVID, maka gejala bisa saja muncul dalam 14 hari ke depan. Bahkan bisa jadi di hari ke-14. Nah, itu masa inkubasi seperti itu. Tapi ternyata setelah diteliti, masa inkubasi itu tidak sama dengan masa menular. Yang paling penting ada masa menular itu. Kalau misalnya sudah tidak menular, sebenarnya ya sudah tidak perlu lagi. Nah, eh, untuk COVID sendiri, penderita COVID ada kelasnya atau tipe-tipenya, ada yang tanpa gejala, kemudian derajat ringan, sedang, berat, dan juga kritis. Nah, masing-masing ini masa isolasinya berbeda-beda. Nah, kita mulai dulu dari yang paling ringan, yaitu OTG atau orang tanpa gejala. Sebenarnya istilah ini sudah tidak digunakan lagi karena ini adalah istilah dalam panduan yang lama dari Kemenkes awal-awal pandemi. Sekarang kita tidak gunakan lagi. Jadi sekarang sih di istilahnya tak bergejala atau tidak bergejala. Tapi masih banyak yang menggunakan istilah ini. Jadi kita pinjam lagi kata ini, yaitu OTG. Nah, untuk OTG sendiri masa isolasinya itu 10 hari. Sejak kapan? Sejak tanggal swab positif. Misalkan swabnya tanggal 1 Februari dan hasilnya positif, maka selesai isolasinya di hari ke-10. 10 hari cukup untuk OTG atau orang tidak bergejala. Ya tidak usah ditambah lagi dan sebagainya, nggak usah. Nah, untuk kasus seperti ini juga sebenarnya tidak perlu PCR ulang ya. Karena kalau pada OTG biasanya em, masa penularannya juga singkat. Kenapa tidak perlu menambah isolasi dan juga tidak perlu PCR swab? Karena sudah diteliti bahwa virus ini sendiri pada kasus yang ringan atau bahkan yang tidak bergejala, penularannya itu kurang dari 10 hari. Rata-rata 7 sampai 8 hari. Ada yang lebih cepat juga. Jarang lebih dari 10 hari. Jadi ditetapkan bahwa masa isolasi 10 hari ini sudah cukup untuk yang tidak bergejala atau OTG. Karena risiko penularan sudah sangat minimal, bahkan bisa kita katakan tidak menular gitu. Tapi ya kita kan nggak mungkin menjamin segala sesuatu ya 100%. Nah, jadi kesimpulannya pada OTG ya cukup 10 hari, tidak perlu dilanjut-lanjut, tidak perlu diperpanjang masa isolasinya dan tidak perlu PCR lagi. Kalaupun misalkan Anda mengulang PCR karena ada kepentingan tertentu misalnya dan hasilnya positif, itu karena bangkai virusnya masih ada, sisa partikel atau fragmennya masih ada gitu. Kemudian yang kedua derajat ringan. Nah, derajat ringan ini maksudnya penyakit COVID dengan
gejala yang ya ringan seperti itu, tidak butuh perawatan di ruang isolasi rumah sakit. Nah, kasus yang seperti ini masa isolasinya sedikit lebih lama, tergantung gejalanya kapan muncul, kapan berakhir. Pada kasus derajat ringan ini isolasinya dimulai sejak pertama kali muncul, ya. Misalkan gejalanya muncul 5 Februari ini. Gejala pertama muncul misalnya demam, kemudian sesak nafas sedikit, ya, sesak nafas sedikit sesak. Nah, jadi 2 hari kemudian PCR-nya positif misalkan. Nah, jadi masa isolasinya dimulai sejak pertama gejala muncul, bukan dari pertama kali swabnya di swab positif, enggak, tapi sejak pertama muncul. Kemudian berapa lama itu 10 plus 3 hari. Kalau ini kita buat simulasinya. Kalau misalkan si pasien yang bersangkutan gejalanya sudah hilang dalam 5 hari, maka masa isolasinya tetap 10 plus 3 hari atau alias 13 hari. Kalau misalkan si pasien yang bersangkutan punya gejala sampai katakanlah 14 hari, maka masa isolasinya itu 14 sampai plus 3 hari, jadi 17 hari. Jadi 3 hari itu, tambahan 3 hari itu plus setelah bebas gejala. Nah, gejala apa yang dimaksud? Gejala demam dan juga sesak napas. Kalau gejala lainnya itu tidak dihitung. Misalkan dia anosmia atau tidak dapat mencium, nah itu tidak kita hitung. Karena banyak juga pasien yang sudah sembuh tapi masih berlanjut anosmianya. Kalaupun masih ada anosmia, itu tidak berarti masih menular, itu berbeda. Masa penularan itu bukan berdasarkan anosmia atau tidak, tapi sebenarnya tergantung kultur virus. Dari situ kita bisa tahu masih hidup atau enggak. Tapi dari penelitian yang ada, biasanya kurang dari masa isolasi untuk derajat ringan tadi 10 plus 3 hari, dia sudah tidak menular lagi dan sudah dibuktikan lewat kultur virus. Kemudian ada derajat sedang. Ini sedikit lebih berat dibanding ringan tapi tidak terlalu berat. Nah, ini dirawat di ruang isolasi. Sebaiknya di ruang isolasi, tapi memang kebanyakan juga sekarang ini saya lihat karena ketersediaan bed di rumah sakit juga terbatas, maka banyak juga yang derajat sedang ini dirawat di rumah. Tapi harus tetap mendapat pemantauan. Nah, jadi biasanya ini kurang lebih sama dengan gejala ringan. Harus tunggu sampai bebas gejala, yaitu gejala demam dan juga sesak napas, plus 3 hari, jadi kurang lebih sama. Kemudian derajat berat atau kritis, ini juga harus dirawat di ruang isolasi. Sampai kapan? Sampai gejala juga sudah membaik. Dan biasanya dari referensi juga pada kasus berat dan kritis, sebaiknya ada 1 kali negatif. Tapi itu tidak mutlak. Tidak harus negatif 1 kali. Tapi kalau ada negatif 1 kali itu sudah baik. Tapi nanti tetap semuanya itu harus pertimbangan oleh dokter. Kalau misalnya gejalanya sudah bagus dan sebagainya juga membaik dan gejala menunjukkan perbaikan, maka masa isolasi sudah selesai dan boleh dipulangkan ke rumah. Kalau pada kasus berat dan kritis perlu PCR ulang sebenarnya. Di hari ke-11 atau ke-12 itu bisa PCR ulang kalau pasiennya belum pulang. Kalau sudah pulang ya sudah gitu. Kalaupun masih PCR positif ya it's okay, nggak masalah. Bisa jadi itu hanya sisa partikel atau fragmen virus saja. Jadi tidak perlu dipusingkan kalau soal itu. Saya ulangi lagi, saya pertegas kembali bahwa yang terpenting adalah masa penularan virus. Kalau dari yang telah diteliti itu rata-rata 10 hari untuk yang derajat ringan atau tak bergejala. Nah, kalau yang sedang dan berat atau yang kritis itu bisa ditemui lebih dari 10 hari, tapi biasanya tidak lebih dari 20 hari. Apakah ada yang lebih dari 20 hari, dok? Ada juga. Biasanya orang-orang yang masih bergejala lewat 20 hari masih bisa menularkan, masih infeksius dia sampai
lebih dari 20 hari. Makanya kita perlu tunggu sampai pasiennya selesai atau bebas gejala. Itu paling penting. Kemudian kriteria sembuh. Kriteria sembuh ini harus pertama masa isolasi sudah selesai, kemudian dinyatakan oleh dokter bahwa yang bersangkutan sudah sembuh. Kalau dua hal ini sudah terpenuhi, maka yang bersangkutan boleh penuh. Makanya kalau misalnya Anda ataupun saudara Anda isolasi mandiri, tidak boleh menyatakan selesai dengan sendirinya gitu. Jadi nggak boleh keputusan sendiri, itu tidak boleh. Harus tetap keputusan dokter. Jadi ketika Anda atau pasien COVID-19 sudah selesai isolasi, segeralah ke rumah sakit atau puskesmas untuk berkonsultasi dulu dengan dokter. Nanti akan dinilai, jika memang sudah sembuh akan dinyatakan oleh dokter sembuh, seperti itu. Dan ketika memang sudah sembuh, segera minta surat keterangan selesai isolasi atau surat keterangan sembuh, karena itu nantinya bisa bermanfaat untuk Anda untuk dilampirkan ke kantor atau ke RT RW, supaya orang-orang tidak perlu khawatir lagi. Nah, itu yang paling penting. Jadi, saya pikir ini adalah diskusi yang penting, dan saya harap Bapak Ibu Anda semua bisa paham dengan penjelasan ini. Kalau misalnya ada yang kurang paham juga, boleh ditanyakan di kolom chat. Masih ada banyak lagi yang harus kita bahas sebenarnya, tapi kita akan bahas di video yang lain mungkin. Atau bisa juga follow Instagram saya, di sana ada banyak sekali info-info tentang COVID juga. Oke, terima kasih semuanya.